Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, proses, dan praktik administrasi pemerintah dalam menjalankan tugas negara, termasuk hubungan antara pemerintah, individu, atau badan hukum lainnya. Hukum administrasi negara mencakup semua aktivitas pemerintah di luar pengundangan dan peradilan, bertujuan untuk menjaga keteraturan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintah melalui perizinan, pelayanan publik, dan sanksi administratif. Kemudian, hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur orga atau pejabat pemerintah, siapa yang berwenang, cara menggunakan kewenangan, prosedur, bentuk, dan batasan, instrumen tindakan pemerintah atau perizinan, sanksi, keputusan, kontrak, dan publik. Kemudian adanya hubungan negara, warga, atau korporasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kontrol dan koreksi atas tindakan pemerintahan, pengawasan, upaya administrasi, dan peradilan TUN. Di Indonesia, kerangka utamanya tersebar pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 2014, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 1986. 2. Adapun karakter khusus atau beda dari cabang hukum lain. Hukum publik selesai vertikal negara, warga, pemerintah memakai kewenangan publik atau bukan sekedar kontrak privat. Kemudian berorientasi pada tindakan pemerintah sehari-hari. Kemudian hukum administrasi negara berorientasi pada tindakan pemerintah sehari-hari atau besetur. Pelaksananya kebijakan bukan perumusan konstitusi atau ranah HTN atau pidana, ranah pidana. Fokus pada kewenangan, dari mana asalnya, atribusi, delegasi, mandat, bagaimana digunakan, dan prosedural substansi. Sah tindakannya, tindakan dinilai dari prosedur dan substansi, alasan, tujuan, profesionalitas. Kemudian memberi remedi cepat, keberatan, dan banding administratif dan gugatan ke PT UN. Kemudian adanya ruang lingkup utama dari hukum administrasi negara, yaitu 1. Organ dan kewenangan. Atribusi kewenangan baru di undang-undang atau undang-undang langsung ke organ. Kemudian adanya delegasi, pelimpahan kewenangan disertai tanggung jawab. Kemudian adanya mandat, pelimpahan pelaksanaan tanggung jawab tetap pada pemberian mandat. 2. Tindakan pemerintah, keputusan atau KTUN atau base thinking menetapkan tertulis oleh pejabat TUN bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Perseteruan atau regeling, yaitu norma umum atau perda, perkada, dan permen. Kemudian adanya perbuatan material, tindakan faktual, penerbitan, penyalahgunaan. Kemudian kebijakan atau Beleidesregel, yaitu pedoman internal yang mengarahkan diskresi. Kemudian instrumen administratif, perizinan, persetujuan, registrasi, konsensi, rekomendasi, sanksi administratif, peringatan, denda, pembekuan, pencabutan izin, paksaan pemerintah atau perseteruan uang, dan uang paksa atau uang om, kontrak administratif, kontrak publik atau penggandaan dan layanan. Kemudian adanya pengawasan dan akuntabilitas, yaitu Inspektor Ombudsman atau BPK atau BPKP untuk aspek tertentu, upaya administrasi, keberatan, banding, dan peradilan TUN. Selanjutnya, remedi di PTUN, yaitu adanya objek atau KTUN atau tindakan pemerintah tertentu. Kemudian tanggap umum pengajuan gugatan, yaitu 90 hari sejak diketahui. Kemudian adanya putusan sah atau batal demi hukum dapat disertai rehabilitas. Pemerintah menerbitkan keputusan ganti rugi dan atau denda sesuai Undang-Undang Nomor 30 2014 dan Undang-Undang PT UN.
Kemudian yaitu asas-asas penting atau AUPMB yang mengikat pejabat. Legislasi atau berdasarkan kewenangan dan hukum yang berlaku. Kecamatan atau prosedural due process. Larangan penyalahgunaan atau wewenang, determen dan proper. Kemudian kapasitas hukum dan perlindungan berpercaya yang wajar. Adanya kepentingan umum dan proporsionalitas. Kemudian keterbukalah dan partisipasi dan tidak diskriminasi. Kemudian adanya sumber hukum administrasi negara, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang, PP, Perpres, dan Perda. Kemudian jurisprudensi atau PTUN atau MA, doktrin. Kemudian AUPMB diakui aktualitas oleh Undang-Undang Nomor 30 2014. Terus adanya peraturan kebijakan atau standar operasional yang relevan. Keenam, cara menguji sah atau tindakan-tindakan administrasi atau cek cepat. 1. Wewenang ada distribusi dan delegasi mandat wilayah dan waktu. 2. Prosedur dipenuhi pemberitahuan dengan pendapat, konsultasi, publikasi, jangka waktu. 3. Bentuk dan alasan benar, yaitu tertulis, memuat dasar hukum dan alasan yang relevan. 4. Tujuan dan proporsional atau tidak berlebih, tepat sasaran. 5. Sejalan UMPMB atau tidak menyalahgunakan wewenang, tidak diskriminatif. Contoh kasus hipotetik khas praktik Indonesia, yaitu contoh kasusnya adalah pencabutan izin KPX oleh Bupati. Dinas menuntut pada mencabut izin KPX dengan alasan menggunakan ketertiban surat keputusan atau SK pencabutan ditandatangani camat atas mandat lisan. Tidak ada berita acara pemeriksaan, tidak ada teguran tertulis sebelumnya, dan pemilik tidak pernah dipanggil untuk memberi klarifikasi. Pemilik mengajukan keberatan ke Bupati, kemudian ditolak, lalu menggugat ke PT-UN. Isu hukum, apakah SK pencabutan izin sah secara hukum administrasi negara? Analisis hukum administrasi negara. 1. Wewenang. Peraturan daerah menampakkan kewenangan perizinan pada DPM-PTSP Kabupaten. Camat tidak berwenang mencabut izin mandat lisan tidak sah dan menteri kewenangan tidak didelegasikan ke camat. 2. Prosedur. Perda dan Perkada mewajibkan pengingatan tulis kesepakatan, memperbaiki dan berita acara sebelum pencabutan. Tahapan dilanggar. 3. Substansi atau AUPMB. SK tidak memuat dasar hukum rinci dan alasan fakta, kapan bukti apa, tindakan pencabutan langsung tanpa tahapan tidak berproporsional dan berpotensi penyalahgunaan wewenang. Putusan yang lazim. PT-UN membatalkan SK pencabutan, pemerintah pemulihan izin dan atau menerbitkan keputusan baru yang sah. Jika terbukti ada kerugian, penggugat bisa memperoleh ganti rugi atau rehabilitas. Pejabat dapat dikena denda atau uang paksa bila tidak melaksanakan putusan dalam tenggat.